Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Hilmi Aziz dengan NPM 207006059 dari Prodi Informatika Universitas Siliwangi, akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Deteksi Penyakit Tulang. Penyakit tulang merupakan penyakit yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti usia, ras, berat badan, nutrisi, pola hidup, penyakit tertentu, hormon, dan genetik. Kebanyakan jenis penyakit tulang termasuk peradangan persendian, tumor, dan beberapa diantaranya termasuk penyakit degeneratif dalam kategori Silas disease. Menurut data dari Sistem Informasi Rumah Sakit atau SIRS, kasus patah tulang mengalami peningkatan setiap tahun sejak 2007. Sistem Informasi Rumah Sakit juga menyebutkan rata-rata angka insiden patah tulang paha atas tercatat laki-laki di atas usia 40 tahun. Menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, 50% dari patah tulang pada bagian atas akan menimbulkan catatan seumur hidup dan 30% bisa menyebabkan kematian. Nah, inilah yang mendasari perlunya dibuat sebuah aplikasi yang dapat digunakan untuk mendeteksi penyakit pada tulang, sehingga diharapkan nantinya dapat membantu petugas para medis yang mengalami kesulitan dalam mendiagnosa penyakit. Selanjutnya, jaringan saraf tiruan. Jaringan saraf tiruan merupakan sistem pemrosesan informasi yang memiliki karakteristik kemampuan yang secara umum mirip dengan jaringan saraf biologi. Jaringan saraf tiruan backpropagation adalah suatu model jaringan saraf untuk kerja yang baik dari sisi tingkat ketelitiannya. Di dalam jaringan backpropagation, setiap unit yang berada di lapisan input terhubung dengan serupa. Berlaku pula pada lapisan tersembunyi. Setiap unit pada lapisan tersembunyi terhubung dengan setiap unit yang ada di lapisan outputnya. Nah, lapisan pada jaringan saraf ini ada 3, yaitu jaringan out inputnya 1 buah, kedua lapisan tersembunyi minimal 1, yang ketiga lapisan outputnya 1 buah. Berikut ini adalah contoh gejala-gejala pada beberapa penyakit tulang. Yang pertama, keseleo atau dislocation. Gejalanya yaitu nyeri, bengkak, memar, dan kehilangan kemampuan untuk menggerakkan sendi. Yang kedua, skoliosis. Tulang belakang melengkung secara abnormal ke arah samping, bahu atau pinggul kiri dan kanan tidak sama tingginya. Nyeri punggung dan lain-lain. Selanjutnya, osteoporosis. Gejalanya tulang menipis karena pengurangan zat tulang pada semua rangka. Selanjutnya, ini merupakan metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan aplikasi ini. Nah, yang pertama adalah subjek penelitian. Subjek penelitian di sini adalah bagaimana cara mendeteksi suatu penyakit pada tulang dengan menggunakan jaringan saraf tiruan dengan metode backpropagation dan variabel dengan data-data yang diperoleh dari dokter spesialis maupun literatur yang ada. Yang kedua adalah pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan 3, yaitu studi pustaka, observasi, dan wawancara. Langkah yang 3 yaitu analisis sistem. Dari data yang sudah diperoleh, selanjutnya masuk ke tahap berikutnya yaitu perancangan sistem. Perancangan sistem yang keempat yaitu adalah tahapan proses pembuatan program aplikasi ini. Nah, perancangan program ini sangat penting. Sistem yang dihasilkan akan berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan. Selanjutnya yang terakhir adalah pengujian sistem. Metode pengujian sistem ini dilakukan dengan 2 cara, yaitu black box test dan alpha test. Selanjutnya adalah contoh tampilan dari aplikasi yang sudah dibuat dengan bahasa pemrograman Borland Delphi 7 dan Microsoft Access 2010. Nah, ini adalah contoh saja. Ada bagian menu utama, input data pasien, dan input data penyakit. Nah, lalu kesimpulannya dari aplikasi ini, yang pertama, jaringan saraf tiruan telah mampu melakukan diagnosa sesuai data yang dimasukkan dan juga sesuai hasil belajar jaringan terhadap data pelatihan. Yang kedua, aplikasi jaringan saraf tiruan terbentuk dapat mengenali pola yang ada dengan baik. Yang ketiga, hasil akurasi kebenaran pengujian aplikasi ini adalah 90%. Yang keempat, aplikasi yang dibuat telah mampu digunakan untuk pengenalan pola penyakit tulang serta dapat memberikan solusi yang cukup akurat dari hasil diagnosa sesuai dengan hasil pelatihan.
Nah, yang terakhir, hasil dari diagnosa mampu menghasilkan informasi yang dijadikan alternatif pengobatan dan konsultasi tentang penyakit tulang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.